Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia serta nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Jumat 11 September 2020, saya ingin menyampaikan rangkuman yang ke-17 dari ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ceramah itu dapat kita sebutkan beberapa hal berikut. Yang pertama, jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan yang telah engkau lakukan, sebab perbuatan itu akan menggugurkan, merontokkan pahala kebaikanmu, dan kebaikanmu itu menjadi sia-sia. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ceramahnya. Barang siapa yang berbuat baik kepada saudaranya sesama muslim, kemudian dia mengungkit-ungkit kebaikannya itu kepadanya, maka Allah akan menggugurkan pahala kebaikannya itu, dan kebaikannya itu menjadi sia-sia. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berguna, dan kebaikan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan itu. Yang kedua adalah, jangan pernah engkau mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kamu lakukan. Jangan pelit, jangan sombong, jangan rakus, jangan kurang ajar, dan jangan minum khamar. Allah akan mengharamkan surga bagi mereka yang berbuat seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Hal ini dikemukakan oleh Rasulullah dalam ceramahnya itu, di mana beliau berkata, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga kepada orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya yang pernah kita lakukan. Orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang sombong, orang yang angkuh, tukang fitnah, tukang adu domba, orang yang kasar lagi sombong, yang rakus dan tamak, yang kurang ajar, tidak sopan, dan yang meminum khamar. Mereka ini rupanya orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pesan Rasulullah, perbanyaklah bersedekah. Sedekahmu itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar dan banyak. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya itu. Barang siapa yang bersedekah satu sedekah, Allah akan memberikan kepadanya pahala setiap satu biji sawi berat dari sedekahnya itu, sama dengan beratnya gunung Uhud. Semua itu berasal dari nikmat surga yang diberikan oleh Allah. Yang keempat adalah
mengantarkan suatu sedekah kepada penerima sedekah akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang luar biasa. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah dalam ceramahnya itu. Barang siapa yang berjalan ke suatu tempat dengan tujuan membawa sedekah kepada seorang miskin, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala di atas. Sekiranya sedekah itu diberikan secara estafet kepada 40.000 orang hingga sampai kepada si miskin itu, maka setiap orang dari mereka yang mengantarkan itu, dari mereka yang terlibat dalam kegiatan itu, akan mendapatkan pahala yang sama secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Apa yang ada pada Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang telah bertakwa dan berbuat kebajikan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun pesan Rasulullah yang berikutnya adalah membangun suatu masjid karena Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala ribuan istana yang dibangun oleh Allah di akhirat nanti. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam ceramahnya, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka balasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah akan membalas setiap jengkal bangunannya dengan ribuan kota yang dibangun dari emas dan perak, dari mutiara dan permata, dari batu zamrud dan mutiara. Yang kedua, dalam setiap kota terdapat 1000 istana. Yang ketiga, dalam setiap istana terdapat 70 ribuan rumah. Yang keempat, di dalam setiap rumah terdapat 40 ribuan rumah. Di dalam setiap rumah terdapat 40.000 tempat tidur. Di atas setiap tempat tidur ada istri dari bidadari. Dan di dalam setiap rumah terdapat 40 ribuan pelayan laki-laki dan 40 ribuan pelayan perempuan. Yang selanjutnya, di dalam setiap rumah terdapat 40.000 meja makan. Di atas setiap meja makan terdapat 40 ribuan piring. Di dalam setiap piring terdapat 40 ribuan macam makanan. Dan Allah akan memberikan kepada walinya kekuatan yang sama dengan kekuatan yang diberikan kepada pasangan-pasangannya itu. Dan makanan dan minuman itu dalam satu hari. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar pahala yang didapat oleh seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu besar pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebajikan-kebajikan. Sebaliknya, begitu besar juga siksaan dan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang maksiat kepada Allah, yang melaksanakan perbuatan-perbuatan buruk. Inilah bahagian dan ganjaran bagi mereka yang berbuat baik adalah kebaikan, kemudian mereka yang berbuat keburukan adalah hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tausiah pagi ini mencerahkan kita pagi ini dan mampu kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan mampu kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.